Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, berjumpa lagi dengan channel Sukses dengan Logika Tuhan. Seperti biasa, saya akan berbagi logika dengan sahabat-sahabat sekalian. Sahabat-sahabat sekalian, di dalam Al-Quran dalam surah Al-Hujurat ayat 13, Allah mengatakan bahwa menciptakan manusia laki-laki dan perempuan, kemudian bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Dan Allah menciptakan ini supaya manusia saling mengenal, saling memahami, saling mempelajari. Dan Allah menetapkan orang-orang yang terbaik di hadapan Allah itu adalah orang-orang yang bertakwa. Nah, sahabat-sahabat sekalian, Al-Hujurat ayat 13 ini pernah disampaikan di dalam sidang PBB oleh Insinyur Soekarno sebagai Presiden Indonesia pada saat itu. Beliau menyampaikan dan menjadi satu trending topik pada saat itu, di mana seorang Soekarno yang bukan dari Jazirah Arab, yaitu berasal dari Indonesia, tapi beliau salah satu pemimpin yang berani menyampaikan ayat Al-Quran dalam sidang PBB, sehingga ayat ini dikenal oleh seluruh bangsa dan manusia di muka bumi ini. Sahabat-sahabat sekalian, ini adalah keberanian pemimpin kita, dan inilah jiwa besar pemimpin besar yang berpikir besar, yang bersumber kepada Al-Quran. Nah, sahabat-sahabat sekalian, jika kita perhatikan, Al-Quran ini sebetulnya membimbing kita untuk berpikir menjadi orang-orang besar. Kenapa Al-Quran ini membimbing menjadi orang-orang yang besar? Karena kalau kita kaji berdasarkan pola pikir yang sumbernya dari Al-Quran, yang Allah ajarkan kepada seluruh umat manusia, bahwa manusia ini tidak dibeda-bedakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua manusia diciptakan dari manusia laki-laki dan perempuan, kemudian berkembang biak sehingga menjadi suku-suku dan bangsa-bangsa di dunia. Jadi sahabat-sahabat sekalian, ini adalah fakta yang disampaikan oleh Al-Quran. Ini adalah realitas yang dijelaskan di dalam Al-Quran. Dan Al-Quran mengajarkan kepada orang-orang yang mendapatkan informasi dari Al-Quran, siapapun orangnya, bahwa Al-Quran membimbing menjadi manusia rahmatan lil alamin. Bukan manusia untuk hidup sekelompok manusia saja, tapi manusia yang nanti akan hidup menghidupi seluruh umat manusia dan alam semesta ini. Jadi pola pikir yang ada dalam Al-Quran ini adalah pola pikir yang menaungi seluruh kehidupan di muka bumi ini. Dan manusia-manusia yang berpikir dengan Al-Quran adalah manusia-manusia penyejahtera. Manusia-manusia yang bisa menebarkan rahmat dan kasih sayang kepada seluruh umat manusia. Jadi orang-orang besar adalah orang-orang yang berpikir bukan hanya untuk sekedar pribadi atau kelompok golongan suku bangsanya, tapi untuk seluruh bangsa-bangsa di dunia. Dan ini disampaikan oleh Presiden Soekarno di dalam sidang umum PBB pada saat itu. Dan ini menurut saya inilah pola pemikiran Islam yang harus kita kembangkan, sehingga orang Islam dimanapun berada yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman, yang menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk, salah satunya petunjuk berpikir, maka pola-pola pikirnya akan menjadi pola pikir yang bersifat global, menaungi seluruh umat manusia. Nah, sahabat-sahabat sekalian, jadi kita harus mencoba mengembangkan pola pikir, pola-pola berpikir yang ada di dalam Al-Quran. Nah, kenapa demikian? Karena sebagai petunjuk, salah satunya adalah petunjuk berpikir. Karena apa yang dilakukan manusia tidak akan lepas dari apa yang dipikirkannya. Kalau manusia itu berpikirnya hanya untuk kepentingan pribadi, maka seluruh tindak tanduknya hanya untuk kepentingan pribadi. Demikian juga jika manusia hanya berpikir untuk bangsanya, negaranya saja, kelompoknya saja, maka kepentingannya pun akan terbatas kepada kelompok dan bangsanya. Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia ini sebagai khalifah, sebagai pembawa amanah yang akan mengimplementasikan nilai-nilai ilahiyah yang diajarkan di dalam Al-Quran. Sehingga Allah menghendaki kepada seluruh manusia menjadi manusia-manusia
yang betul-betul bisa menebar sifat-sifat dan kasih Allah kepada seluruh umat manusia. Nah, sahabat-sahabat sekalian, jadi orang-orang yang terbaik itu adalah yang bertakwa. Dan orang-orang bertakwa itu di dalam Al-Quran, dalam Al-Hujurat ayat 13 ini dijelaskan, hanya Allah yang bisa mengenalnya secara sempurna. Jadi kita tidak bisa menilai orang, mana orang baik dan mana yang orang jahat itu berdasarkan penglihatan pengetahuan kita saja secara materialis, berdasarkan pengamatan apa yang terjadi di kehidupan di muka bumi ini. Sementara urusan ketakwaan adalah urusan dari mulai perasaan, mulai dari pikiran, tindakan dalam kehidupan sehari-hari. Kita hanya bisa melihat apa yang dilakukan orang berdasarkan apa yang dilakukannya, apa yang dikerjakannya. Kita hanya bisa menilai manusia dari apa yang kita lihat. Tetapi kita tidak bisa melihat apa yang diniatkan orang, apa yang dirasakan orang. Maka Allah mengatakan orang-orang yang paling baik itu adalah orang-orang yang paling bertakwa. Maka pengetahuannya itu Allah mengambil bahwa itu adalah bukan urusan manusia, tetapi urusan Allah sendiri. Jadi sahabat-sahabat sekalian, maka manusia diperintahkannya ketika melihat sesuatu, tidak boleh ada kata-kata atau praduga-praduga sedikit pun tentang manusia itu bahwa manusia buruk atau manusia baik. Kita harus berprasangka tetap baik dan semuanya menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang harus kita jaga bukan perilaku-perilaku orang yang harus kita perbaiki, tapi harus dimulai dari awal, yaitu bahwa kitalah yang harus menjadi orang-orang baik, orang-orang yang bertakwa, dimulai dari hati, pikiran, dan tindakannya. Sahabat-sahabat sekalian, di sini pelajaran penting bagi kita semua dalam berkehidupan dan bernegara. Bahkan sekarang pada posisi bukan lagi bernegara dalam skup yang sangat terbatas sebagai sebuah nation atau sebuah state, tapi kita menjadi sebuah warga dunia. Jadi kita saling memandang orang Amerika, orang Eropa, orang Afrika, orang Amerika Latin dan sebagainya. Kita saling memandang. Maka Allah memerintahkan untuk saling mengenal. Karena kalau kita mengenal, pasti kita akan melihat bahwa setiap orang punya sisi baik dan punya sisi buruk. Apapun agamanya, apapun bangsanya, sukunya, latar belakangnya, siapapun, semua punya potensi kebaikan dan punya potensi keburukan. Maka dengan saling mengenal, sebetulnya kita bisa saling belajar. Apa kebaikan-kebaikan dalam kehidupan nyata ini yang dilakukan oleh orang Amerika, oleh orang Inggris, oleh orang Afrika, oleh orang Asia, oleh orang Cina, oleh orang Jepang. Kita bisa saling belajar bahwa mereka punya sisi-sisi baik dalam kehidupan di muka bumi ini. Dan itulah setiap kebaikan yang dilakukan setiap manusia di muka bumi ini, itu sesungguhnya adalah sebuah konsep yang disebut dengan ketaatan kepada ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Nah, sahabat-sahabat sekalian, sebagai warga negara dunia sekarang, maka konsep-konsep yang dikembangkan dari Al-Quran itu adalah konsep-konsep yang ajaran itu bersifat global atau universal. Dan itulah yang harus kita kerjakan setiap hari. Karena kalau konsep-konsep global dan universal ini kita lakukan, itu tidak hanya berdampak kepada diri pribadi, kepada bangsa, tetapi kepada seluruh umat manusia. Dan inilah pola pikir global yang dibimbing oleh Al-Quran. Jadi sebetulnya orang-orang yang berpikir dari sumbernya Al-Quran itu adalah orang globalis, orang-orang yang berpikir global. Tetapi tujuannya berbeda mungkin dengan globalis-globalis yang sekarang disangkakan oleh orang-orang, diprediksikan bahwa globalis itu hanya untuk mengendalikan dunia, hanya untuk kepentingan diri dan kelompoknya. Tetapi orang-orang globalis yang sumbernya ajaran dari Al-Quran adalah orang-orang globalis yang tujuannya bukan untuk kepentingan pribadi, suku dan golongan atau bangsa, tapi orang-orang globalis yang tujuannya untuk mensejahterakan seluruh umat manusia, untuk mewujudkan keadilan bagi seluruh umat manusia dalam kehidupan di muka bumi ini.
Dan sudah seharusnya orang-orang Islam yang sumber pemikirannya kepada Al-Quran tampil menjadi manusia terbaik di muka bumi ini. Dengan demikian, kita sebagai umat Islam menjadi umat yang akan dibanggakan oleh seluruh umat manusia, bukan dibanggakan oleh kelompoknya saja. Inilah sahabat-sahabat sekalian pemikiran global yang ada di dalam Al-Quran, dan ini disampaikan oleh presiden pertama kita, Presiden Soekarno, dan kita harus bangga sebagai bangsa Indonesia karena punya presiden yang berani memperkenalkan agamanya, memperkenalkan ajarannya kepada seluruh umat manusia. Dan Al-Quran sesungguhnya membimbing kita menjadi manusia-manusia terbaik di muka bumi ini, manusia-manusia yang berdampak bagi kesejahteraan manusia. Sahabat-sahabat sekalian, inilah salah satu pola pikir yang dibimbing oleh Tuhan. Mudah-mudahan kita semua selalu diberi hidayah setiap saat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memahami Al-Quran ayat demi ayat, dan kita mengembangkannya menjadi pola pikir, sehingga pola pikir ini menjadi satu kebiasaan hidup dan menjadi tindakan-tindakan kita dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dengan pola pikir yang dibimbing oleh Al-Quran ini kita akan menjadi manusia-manusia paling bertakwa di muka bumi ini, dan insya Allah Allah akan mengenal kita semua, dan mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesejahteraan di dunia dan di akhirat. Demikian sahabat-sahabat sekalian, terima kasih. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.